Portal Podcast Horor Festival. Kolaborasi Noise dan Spotify yang akan membawamu ikut seramnya petualangan jagat mistis Nusantara dengan pengalaman yang paling bikin merinding. Jelajahi portal misteri bersama Detektif Astral, Lentera Malam, dan Duyusi Wataisi. Masuki juga portal antar dimensi untuk bertemu banyak konten kreator horor lainnya. Beli tiketnya sekarang di goers.co/portal dan datang ke Cinepolis Senayan Park Sabtu 26 Oktober 2024. Sebelum datang ke portal, dengerin juga konten-konten yang bikin merinding di aplikasi Noise. Sebelum dengerin episode ini, pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman audio yang bikin merinding. Mui, Bi, dan para Noise, sesuai janji kita, mulai dari malam ini, kita balik lagi dengan Scary Thing Special yang cerita mistisnya gak selesai di satu malam ini doang. Kali ini, dengan cerita masing-masing yang udah kita dapat, yaitu cerita 3 hawa nafsu dari manusia, tentang harta, tahta, mantra. Muibi. Ya. Salah satu hal di dunia yang paling gue takutin itu adalah kesialan. Karena kesialan tuh bener-bener gak mandang bulu, gak mandang waktu juga. Pokoknya kapanpun dan siapapun bisa jadi korbannya. Tiap kali mikirin itu gue tuh bener-bener selalu jadi gelisah gitu loh. Kalian pernah juga gak sih? Iya lagi gue. Misalnya kayak kapan ya kita meninggal, dengan cara apa? Kayak kecelakaan mungkin, atau dibunuh. Atau kalau bukan kematian, tapi tiba-tiba ada musibah besar yang bikin kita menderita seumur hidup. Kayak coba lo berdua pikirin deh. Itu semua tuh pasti terjadi kan, cepat atau lambat, di kehidupan kita yang rasanya baik-baik aja kayak gini. Atau kayak kita udah ngejaga diri sebaik mungkin, gak peduli sesuatu yang buruk bakal datang. Dan beberapa kasus yang gue tahu, kesialan tuh ada hubungannya sama dunia gaib. Kayak cerita yang pernah gue denger dari salah satu sepupu jauh gue, waktu kita lagi kumpul lebaran di rumah nenek beberapa tahun lalu. Dan beberapa kasus yang gue tahu, kesialan itu ada hubungannya sama dunia gaib. Kayak cerita yang pernah gue denger dari temen gue. Ini tuh dari sepupu jauhnya dia pas mereka lagi kumpul lebaran di rumah neneknya beberapa tahun lalu. Waktu itu malam-malam mereka tuh lagi ngumpul di teras sambil makan kacang dan minum kopi. Pokoknya di situ tuh cuacanya dingin banget dan sepupunya temen gue ini tuh mulai nyeritain lah kisah turun-temurun di kantornya dia. Nah jadi perusahaan tempat sepupunya temen gue ini itu tuh katanya hasil dari akuisisi perusahaan retail yang tiba-tiba bangkrut di tahun 2016. Cerita ini tuh jadi kayak rahasia umum gitu di antara para karyawan. Dan gak ada yang berani nanya ke atas-atas gitu kenapa perusahaan retail itu tuh bangkrut dalam hitungan minggu. Jadi sekitar tahun 2016 itu tuh ada seorang mahasiswa antropologi semester 2 namanya tuh Lia. Dia itu datang dari kampung, tapi dia tuh udah terbiasa sama kehidupan Jakarta. Dan ada satu hal yang bikin dia tuh ngerasa aman selama di kota ini, yaitu ada kakaknya namanya Nabil. Si kakaknya ini tuh selalu siap jemput Lia pulang dari kampus. Pokoknya tuh selalu ngejagain dan merhatiin si Lia ini. Bahkan di tengah kesibukan kerja kakaknya ini di sebuah perusahaan retail itu. Oh iya, perusahaan ini tuh di sekitar Jakarta Barat. Mungkin kalian bisa nebak-nebak sendiri lah nanti nama perusahaannya. Singkat cerita, Lia sama Nabil ini tuh udah yatim piatu. Dan keluarga mereka di Jawa Timur gak ada yang deket sama sekali. Nah, berhubung Nabil juga udah dapat kerja di Jakarta, jadi Lia juga apply kuliahnya di Jakarta. Dan alhamdulillahnya keterima. Mereka tinggal di satu kontrakan di daerah Angke, Jakarta Barat. Pokoknya masih satu daerah lah sama kantornya si Nabil ini. Perkampungan kontrakannya ini gak bisa dibilang mewah, kayak cenderung kumuh kelihatannya. Dan kontrakannya juga gak besar tapi cukup lah buat 2 orang. Suatu hari Nabil gak muncul nih buat jemput Lia kayak biasanya. Padahal biasanya kan selalu diantar jemput sama Nabil. Awalnya Lia tuh gak mikir aneh-aneh. Mungkin kayak Nabil lagi sibuk kerja gitu. Tapi sampai sore gak ada kabar sama sekali. Akhirnya Lia coba ngehubungin si Nabil, tapi gak ada respon sama sekali. Akhirnya si Lia pulang sendiri naik kendaraan umum.
Nah karena gak kebiasa, si Lia ini agak nyasar-nyasar di jalanan. Jadi sampai ke kontrakan tuh udah sore banget. Udah nih, begitu si Lia nyampe, dia langsung masuk ke kontrakannya yang ternyata masih dikunci. Berarti dia mikir bener dong si Nabil nih belum pulang. Dan pas masuk, Lia langsung ngerasa nih ada yang gak beres. Karena dia tuh nyium ada wangi bunga melati sama mawar gitu di rumahnya dia. Nah di situ dia bingung tuh, gak tahu kenapa pas dicium-cium lagi wanginya tuh datang dari kamarnya si Nabil. Akhirnya Lia jalan lah ke kamar itu. Pintu kamarnya kebuka sedikit, dan pas si Lia ngeliat di lantai kamarnya, dia tuh ngeliat ada kelopak-kelopak bunga berserakan. Pokoknya kayak bunga-bunga seger yang gak mungkin ada di sana tiba-tiba gitu. Nah di situ pun juga gak ada jejaknya si Nabil, jadi bener-bener rumahnya tuh kosong. Akhirnya si Lia mutusin buat nutup kamar itu lagi, dan dia masuk langsung tuh ke kamarnya. Berharap si kakaknya cepat pulang dan nemenin dia. Sampai akhirnya ngedeketin jam 12 malam, masih gak ada nih kabar dari si Nabil. Si Lia nyoba nenangin diri, mungkin dia mikir kakaknya cuma sibuk dan bakal pulang nanti. Tapi perasaan gak nyamannya si Lia ini lama-lama tuh berubah jadi kayak capek. Akhirnya dia ngantuk sama ketiduran lah di malam itu. Dan untungnya gak ada gangguan apa-apa tuh di malam itu. Sampai besok paginya, Nabil tiba-tiba tuh udah ada di rumah. Pokoknya dia tuh udah siap-siap sama baju kantornya. Dan pas si Lia ngeliat ini, si Lia kesel banget tuh sama si Nabil. Tapi di sini si Lia tuh ngerasa kayak ada yang aneh. Jadi tingkah lakunya si Nabil itu tuh kayak mendadak berubah gitu loh Moebi. Dia jadi diem, bener-bener gak ngobrol sama sekali sama si Lia. Terus senyumnya tuh dingin banget. Dan Lia di situ ngerasa kayak tiba-tiba tuh ada jarak yang muncul di antara mereka berdua gitu. Itu terjadi karena yang semalam dia gak pulang itu ya? Iya bener Moe. Dan yang lebih aneh lagi, waktu Lia mau ngasih lihat ke Nabil kalau ada kembang di kamarnya si Nabil, kembangnya ini tuh tiba-tiba hilang. Tapi wanginya tuh masih ada. Sementara si Nabil bilang dia tuh gak nyium apa-apa. Tapi dia gak mau langsung nyimpulin aneh-aneh. Dia akhirnya mutusin buat nyari tahu sendiri nih. Di situ Lia langsung mikir untuk ke kantornya si Nabil. Dan kebetulan hari itu Lia tuh lagi gak ada kuliah. Jadi dia langsung pergi tuh ke kantornya si Nabil. Jadi kantornya itu tuh digabung sama kantor perusahaan lain di satu gedung. Jadi kalau mau masuk ke sana si Lia nih gak bisa karena gak punya akses. Sampai tiba-tiba Lia nih disamperin sama ada perempuan namanya Tisha. Si Tisha ini adalah teman satu departemennya Nabil yang beberapa kali Lia tuh denger namanya dari cerita kakaknya. Lia sama Tisha ini belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi gak tahu kenapa Tisha tuh tahu kalau itu tuh Lia, adiknya Nabil. Nah akhirnya si Lia langsung ngajak Tisha ngobrol berdua kayak di lantai yang isinya kafe-kafe gitu. Terus si Lia mulai cerita nih sama kejadian semalam dan perubahan-perubahan sifatnya si Nabil. Nah di situ si Tisha langsung ngasih tahu tuh. Menurut si Tisha, sejak 2 minggu terakhir Nabil tuh lagi deket sama Vivi, CEO perusahaan mereka. Di situ Lia kaget banget tuh. Masa karyawan deket sama CEO, kayak gak mungkin gitu kan. Tapi ternyata rumor soal cara pacarannya Vivi ini tuh udah lama beredar di kalangan karyawan. Si Tisha nih bilang, jadi tiap tahun Vivi tuh selalu ngedeketin satu karyawan tertentu. Gak ada yang tahu kenapa, tapi setiap karyawan yang deket sama Vivi pasti ngalamin hal yang sama. Mereka tuh tiba-tiba hilang dari perusahaan. Ada yang bilang mereka dikasih kerjaan di tempat lain. Ada yang bilang mereka gak tahan sama gaya hidup Vivi yang terlalu mewah. Yang jelas setelah putus hubungan sama Vivi, mereka gak pernah kedengeran lagi tuh kabarnya. Dan tahun ini yang deket sama Vivi tuh Nabil. Jadi gak ada yang berani ngusik nih, termasuk si Tisha ini. Padahal dia lumayan deket hitungannya sama si Nabil. Dengar cerita itu si Lia makin lemes nih. Berarti si Vivi tuh bukan orang sembarangan kan. Kayak dia berasal dari keluarga kaya raya dan punya banyak bisnis. Dan rumor tentang kekuasaan dan pengaruh keluarga Vivi itu tuh emang semua orang tuh tahu gitu. Singkat cerita, si Lia nih jadi lebih sensitif lah buat merhatiin hal-hal aneh lainnya. Gak cuma bau kembang yang makin kuat setiap hari, tapi juga sifatnya si Nabil nih makin dingin sama jauh lah dari si Lia. Lia tuh akhirnya sampai jadi kebiasa lah sama Nabil yang makin jarang pulang. Sampai ada satu hari Moibi, kakaknya ini datang ke kontrakan, naik mobil mewah yang si Lia nih tahu kalau itu tuh punya Vivi. Buat pertama kalinya akhirnya si Lia ketemu lah sama Vivi. Di sini tuh kelihatan banget lah auranya Vivi tuh kayak kalau dia tuh kayak orang kaya gitu, yang sombong gitu.
Di sini tuh Lia kelihatan lah kalau dia tuh nggak berani buat macem-macem, apalagi nanya yang kayak ngelewatin batas gitu. Dia cuma nyoba buat ramah aja nih sama Vivi. Walaupun ya sering kali si Vivi nih datang ke rumah itu kayak cuma untuk antar jemput Nabil doang. Dan gak tahan lagi sama semuanya, Lia akhirnya mulai nyari informasi lah tentang Vivi nih. Dia nyari-nyari informasi Vivi tuh lewat searching di internet tentang perusahaan keluarga Vivi. Dan dia sampai nemuin fakta yang bisa ngejelasin apa yang sebenarnya terjadi. Dia ngabisin malam-malamnya tuh buat searching di internet tentang perusahaan keluarganya Vivi. Pokoknya dia di sini tuh mau nyoba nemuin fakta apapun lah yang bisa ngejelasin apa yang terjadi sebenarnya. Dan dari gosip-gosip yang kesebar di kalangan bisnis, Lia nih nemuin ada hal-hal yang lebih nyeremin daripada yang dia pikirin selama ini. Jadi keluarganya Vivi tuh emang terkenal di kalangan elit. Tapi rumor tentang hubungan keluarga itu sama hal-hal mistis mulai muncul nih. Jadi orang-orang tuh bilang kayak kesuksesan keluarganya Vivi ini gak datang cuma dari bisnis, tapi juga dari kekuatan-kekuatan gelap yang gak pernah diungkap ke publik. Ada yang bilang kayak keluarganya Vivi ini tuh ikutan semacam sekte. Tapi ada juga narasi yang dibuat sama lawan-lawan bisnis keluarga Vivi lah. Jadi sebenarnya Lia juga di sini semakin dia tahu semakin dia juga bingung nih mau percaya yang mana. Lia ngerasa sendirian banget lah. Dan singkat cerita, udah 2 minggu nih Nabil belum juga balik kayak dulu. Malah badannya Nabil tuh kelihatan makin kesini tuh makin kurus, mukanya tuh sering pucat, dan dia tuh makin jarang ngomong. Di situ Lia beberapa kali nyoba juga tuh buat bangun komunikasi lagi sama si Nabil, kayak ngajak ngobrol. Tapi si Nabil nih bukan Nabil yang dulu lagi. Pokoknya sampai ada nih satu momen, kayak biasanya Nabil tuh lagi gak di rumah. Lia sendirian nonton YouTube di kamarnya. Sampai tiba-tiba dia tuh nyium ada bau kembang melati sama mawar lagi. Kali ini tuh wanginya lebih kenceng lagi dari biasanya. Dan Lia tuh sebenarnya kayak udah mulai kebiasa nih. Tapi di sini si Lia tuh jadi gak bisa tidur. Dan dia tuh mau tahu nih, ada sesuatu nih pasti. Dan sekitar jam 3 pagi, dari kamar Nabil, wanginya tuh bener-bener makin nyengat lagi. Akhirnya di situ Lia jadi kayak agak kesel. Dia marah sama keadaan. Dan dia ngeberaniin diri untuk masuk ke kamarnya Nabil. Dia berharap di situ tuh dia bisa ngeliat sesuatu kan di sana. Dan pas dia buka pintu, tiba-tiba pemandangan yang dia lihat itu tuh bikin dia merinding banget. Soalnya yang dia lihat tuh bukan kembang kayak sebelumnya, tapi ada sosok pocong tiduran Bi. Gilanya lagi, pocong itu tuh nggak bergerak, tapi kayak kelihatannya tuh bener-bener ada. Dan pas si Lia nih makin ngeliatin lagi, mukanya pocong itu tuh gosong, matanya bernanah, kayak tatapannya tuh lurus ke langit-langit gitu. Pokoknya kalau kalian pernah lihat mayat dikafanin, bener-bener persis kayak gitu. Aduh serem banget lagi. Tapi di sini Lia nih tahu kalau ini tuh pocong setan bukan mayat. Akhirnya si Lia tuh bener-bener nge-freeze di tempat. Dan beberapa detik kemudian Lia tuh ngumpulin kekuatannya terus langsung nutup pintu kamar si Nabil. Gak pakai lari atau teriak, Lia cuma bisa jalan pelan banget ke kamarnya sendiri. Dia ngunci pintu, terus duduklah di kasurnya dia. Pokoknya dia di situ bener-bener masih diem aja, dan dia tuh nggak bisa tidur tuh di malam itu. Dan paginya, pokoknya suasana di luar kontrakan ini udah mulai ramai kan. Beberapa orang berangkat kerja, ada suara-suara motor juga. Pokoknya di situ Lia tuh mikir kalau dia tuh nggak akan mau balik lagi ke kamar kakaknya itu. Sambil mikir, sambil ketakutan, si Lia tuh bener-bener bingung harus ngapain. Dan berhubung hari itu hari Sabtu, terus si Nabil juga gak ada di rumah, satu-satunya ide yang muncul di kepala Lia tuh cuma ngehubungin si Tisha. Pokoknya dia inget lah mereka tuh sempet tukeran nomor gitu waktu ketemu di kantor Nabil. Jadi si Lia tuh langsung ngechat. Gak lama si Tisha nih bales. Dia tuh bilang kebetulan juga dia tuh punya sesuatu yang penting buat dikasih tahu ke Lia. Nah jawaban itu tuh bikin Lia makin gelisah kan. Kayak apa nih yang bakal diceritain sama Tisha. Sekitar 40 menit kemudian Tisha datang nih ke kontrakannya Lia. Lia buru-buru bukain pintu. Dan dia ngeliat ekspresi mukanya si Tisha ini serius banget. Pokoknya tanpa basa-basi mereka langsung duduk di ruang tamu. Lia tuh mulai cerita sama apa yang dia lihat semalam. Dan Tisha tuh nyimak ceritanya Lia nih. Sambil sesekali Tisha tuh kayak ngelirik ke arah pintu kamar Nabil. Pas Lia selesai cerita, Tisha nih kelihatan dia tuh kayak tegang banget gitu. Dia gak ngomong apa-apa, tapi Lia tuh bisa ngeliat kalau si Tisha nih bener-bener kayak lagi mikir gitu. Akhirnya di situ Tisha mulai ngomong lah.
Dia bilang kejadian kayak penampakan pocong, bau kembang yang nyengat, itu tuh bukan hal biasa. Apalagi kalau dihubungin sama Nabil dan Vivi. Tisha tuh di situ mulai ngeduga kalau ada sesuatu yang lebih gede dan lebih gelap yang terjadi di balik hubungan mereka. Dan dia ngerasa ini ada hubungannya sama Tumbal. Pokoknya di situ Tisha lanjut cerita kalau kemarin dia tuh nggak sengaja nguping obrolan Nabil sama Vivi di kantor. Tisha tuh bilang waktu itu dia lagi lewat di dekat ruangan meeting dan pintunya tuh kebuka sedikit. Di situ suara Vivi tuh kedengeran banget dan dia tuh ngajak Nabil buat ngejenguk papanya yang lagi dirawat di Bogor. Lia di situ kaget kan denger itu. Papanya Vivi, sejak kapan mereka udah sedekat itu sampai Nabil diajak ketemu keluarganya? Ternyata gosip soal papanya Vivi tuh udah beredar juga di kantor. Namanya sebut aja Pak Daniel. Pak Daniel ini tuh seorang komisaris perusahaan yang juga penerus bisnis keluarganya itu. Kabarnya dia tuh udah koma berbulan-bulan Moebi. Tapi gak ada yang tahu pasti nih apa yang bikin dia sakit. Beberapa orang tuh bilang kalau itu tuh penyakitnya aneh. Pokoknya penyakit yang gak bisa didiagnosis dokter manapun. Tapi setelah dengar cerita Tisha soal Tumbal, Lia tuh jadi makin kemana-mana tuh pikirannya. Tisha akhirnya di situ ngasih ide buat nyari tahu rumah sakit tempat papanya Vivi dirawat. Dan di pagi itu juga mereka bener-bener langsung nyari informasi di internet tentang rumah sakit gede di Bogor. Pokoknya di situ mereka berharap lah bisa nemuin petunjuk. Dan setelah beberapa waktu nyari, mereka tuh nemuin beberapa nama rumah sakit elit yang mungkin jadi tempat Pak Daniel dirawat. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, si Tisha inget nih sama seorang satpam yang kerja di kantor mereka. Pokoknya dia di situ sering jaga di parkiran tempat kayak para atasan perusahaan tuh parkir mobil. Asumsinya si Vivi ini sering jenguk papanya tuh ke Bogor. Dan kemungkinan besar satpam itu tahu sesuatu kan. Akhirnya si Tisha sama Lia tuh langsung pergi ke kantor buat nemuin satpam itu. Dan setelah ngobrol beberapa menit, akhirnya Tisha dapat jawaban. Satpam itu bilang Vivi tuh emang sering ke Bogor. Tepatnya ke rumah sakit, sebut aja Rumah Sakit Cendana di sekitar daerah Sentul situ. Pak Daniel dirawat di sana dan Vivi hampir selalu datang setiap weekend. Dengar informasi itu tuh Lia langsung gak bisa nahan nih. Dia tahu tuh mereka tuh harus ke sana secepatnya. Akhirnya mereka berdua langsung jalan nih ke Bogor. Lia sama Tisha tuh bener-bener hampir gak ngobrol selama perjalanan. Pokoknya mereka berdua di situ cuma mikir gimana caranya buat nyelamatin Nabil. Dan sesampainya mereka di Rumah Sakit Cendana sekitar pukul jam 2 siang Moebi. Pokoknya di situ kelihatan lah bangunannya tuh megah, kelihatan kayak rumah sakit yang biasa dipakai untuk ngerawat orang-orang penting. Pokoknya di situ si Lia tuh ngerasa kayak gugup banget, dia takut banget. Tapi dia nggak bisa mundur sekarang kan, dia harus ngadepin itu. Akhirnya mereka nyari tahu lah apa yang terjadi. Dan yang lebih penting lagi, mereka harus nemuin si Nabil. Abis markirin mobil, Lia sama Tisha masuklah ke dalam rumah sakit. Mereka pura-pura jadi pengunjung biasa, tapi setiap langkah mereka tuh kayak kerasa ketakutan gitu loh. Di situ pikirannya Lia tuh bener-bener kayak khawatir banget. Dia tuh takut kalau ini tuh bener-bener ada hubungannya sama Tumbal yang kayak Tisha bilang. Pokoknya mereka tuh gak cuma harus nyelamatin Nabil, tapi mungkin juga mereka harus nyelamatin diri sendiri Moebi. Wah gila serem banget. Berarti sebenarnya intinya tuh mereka masih belum tahu kakaknya kenapa ya? Bener. Pokoknya kan makanya mereka mau nyari informasi kakaknya tuh kemana lewat si bapaknya Vivi ini yang koma berbulan-bulan. Iya. Berarti ini hitungannya udah berapa lama Nat si Nabil itu jadi aneh? 2 minggu Bi. Semenjak pacaran sama si Vivi ini. Shit. Nat Muy. Ya, mulai dari tahun lalu tuh bisa dibilang tuh tahunnya politik kan ya. Kayak benar-benar semua orang tuh into sama politik. Entah pro atau kontra ya. Tapi ya gak bisa dipungkirin kalau hampir seluruh masyarakat tuh antusias lah buat ngikutin perkembangan politik. Iya. Nah cuman ternyata ada orang nih yang benar-benar gak ngikutin perkembangannya, gak ngikutin politik. Bukan karena gak suka atau gak tertarik, tapi karena si orang ini punya pengalaman traumatis sama dunia politik, apalagi ada hubungannya sama hal-hal mistis. Wow. Nah gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar Scary Things, namanya Nisa, yang kebetulan dia tuh sekantor sama si orang ini.
Orang yang bisa setakut itu bahkan sampai histeris kalau ngelihat baliho parpol, Nat. Kita sebut aja nama orang itu Bagas ya. Jadi Bagas ini tuh kalau lihat baliho atau spanduk partai, dia ketakutan. Katanya setiap dia ngelihat baliho partai, muka orang-orang yang ada di dalamnya itu jadi kelihatan busuk. Kayak Parno gitu ya? Jadi kayak Parno gitu ngelihat si baliho-baliho ini. Kata si orang ini, gore banget gitu. Ada beberapa yang mirip korban kecelakaan, ada yang tatapannya kosong dan ngeri, sama ada juga yang bahkan di baliho itu dia ngelihatnya kepalanya buntung. Nah, dan lu tahu setiap Bagas ini, si orang ini nyoba buat ngedokumentasiin apa yang dia lihat pakai HP-nya, hasil foto itu pasti rusak. Entah blur, tiba-tiba ketutupan apa kek, bahkan error gak bisa kebuka. Gak ada satupun teman kantor, bahkan Nisa nih, yang tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi sama Bagas. Nah, yang mereka tahu sebatas Bagas itu dasarnya merantau ke Jakarta dari salah satu daerah di Sulawesi. Cuman pedesaan gitu, masih puluhan kilometer dari Makassar. Nah, Bagas ini di Jakarta itu tinggal bareng sama ibu sama satu adiknya, namanya Putri. Gak ada satupun teman kantor yang tahu di mana keberadaan si ayahnya Bagas ini. Lagian gak penting juga kan buat tahu sama si teman-teman kantornya itu ya, karena teman kantor doang kan. Pokoknya Bagas cuma sering cerita kalau dia tuh ke Jakarta awalnya cuma buat nganter ibu sama adiknya berobat. Cuman ya karena butuh duit juga, akhirnya dia kerja lah di Jakarta. Kebetulan dia juga udah lulus kuliah. Makin hari ketakutannya Bagas tuh makin menjadi-jadi. Nisa tuh sempat ngeliat secara langsung nih kejadian ini. Jadi kebetulan arah pulang rumahnya Nisa sama Bagas itu sama. Jadi mereka tuh sering naik Transjakarta bareng-bareng. Oke. Nah, tapi karena Nisa gak begitu kenal dan mereka juga gak pernah ngobrol, ya mereka gak duduk sebelahan di Transjakarta itu. Pas banget, lupa itu hari apa sebenarnya, tapi yang pasti kejadiannya tuh di masa-masa kampanye itu. Hampir di beberapa jalan di Jakarta yang dilewatin tuh macet gara-gara ada kampanye. Dan udah pasti kanan kiri ada baliho kan. Suara knalpot beneran gak kedengeran banget, saking kencengnya dan karena rame banget. Di situ Nisa tuh ngeh kalau gerak-gerik Bagas tuh udah agak-agak aneh. Kelihatan khawatir gitu si Bagasnya ini. Cuman balik lagi, karena Nisa belum kenalan, ya dia cuma bisa diem aja sambil ngeliatin Bagas terus. Jadi kayak mereka tuh satu kantor, sering ngobrol, tapi ngobrol yang rame-rame. Cuman gak pernah ngobrol berdua langsung gitu loh. Gak akrab ya? Gak akrab. Nah, beberapa detik gak sengaja Bagas tuh ngelempar pandangan ke Nisa gitu. Ya Nisa kaget dong, ketahuan ngeliatin si Bagas. Akhirnya Nisa pura-pura lah buat malingin pandangannya dia. Bahkan rada-rada merem pura-pura tidur gitu. Nah, Nisa kira udah bakalan gak ada apa-apa nih, ya udah dibiarin aja gitu. Cuman tiba-tiba tangannya Nisa ini ditarik kenceng, sampai ya Nisa buka mata dong. Di depannya Nisa ternyata udah berdiri Bagas, dan tatapannya tuh kosong ke Nisa. Dan tiba-tiba Bagas tuh ngeluarin darah dari hidungnya. Mimisan gitu. Dan gak cuman itu Nat, Moy, kupingnya Bagas ini juga ngeluarin darah. Wah, Nisa kaget dong di tengah-tengah kayak gitu. Dan lagi tiba-tiba Bagas tuh bilang dengan nada kayak kesakitan gitu. Si Bagas bilang, "Kamu Nisa kan? Kita sekantor kan? Tolong aku, selamatin aku." Kata gitu. Aneh banget. Iya, Nisa di tengah-tengah kayak gitu bingung plus panik dong. Dan terus Bagas tuh teriak-teriak ketakutan gitu Nat, Moy. Nisa juga jadi ikutan makin panik dan ngejerit juga kan. Gara-gara dia ngelihat secara langsung nih, Bagas tuh aneh banget beneran di depan mata dia. Pokoknya di situ kondisinya chaos. Sempet beritanya tuh masuk ke sosial media. Ada Transjakarta mogok di tengah keramaian orang-orang kampanye. Terus katanya ada orang yang kayak kesurupan di dalamnya. Orang yang dimaksud itu, ya di berita-berita itu tuh Bagas sama Nisa. Nah, karena kejadian itu Bagas tuh jadi diomongin terus sama anak-anak kantor. Karena beritanya nyebar gitu ya, terus sampai kedengaran kantornya. Nisa juga sesekali suka disangkut pautin gitu. Bahkan dilarang buat deket-deket sama si Bagas. Nanti takut ketularan aneh, kata teman-teman kantornya. Nisa kasihan lah sama Bagas yang awalnya ya pegawai yang biasa-biasa aja. Bahkan ya kalau misalkan cerita mah ngobrol rame-rame ngobrol gitu, humble. Cuman tiba-tiba berubah jadi orang yang murung, pendiam, kelihatan gloomy banget lah pokoknya.
Bahkan Bagas ini sering jadi gak masuk kerja, alasannya karena takut di perjalanan. Nah karena Nisa khawatir, suatu hari dia nyamperin lah Bagas ke alamat rumahnya. Rumahnya itu kayak cuman kontrakan kecil dan pengap di sekitaran rel kereta gitu Nat, Muy. Di sana tuh Nisa cukup disambut baik sama Bagas. Nah yang bikin sedih, ternyata Bagas itu kerja buat ngehidupin keluarganya Nat, Muy. Ibu sama adeknya. Nah ibunya itu udah susah banget buat jalan ternyata. Secara umurnya sebenarnya umur ibunya ini belum terlalu tua, tapi entah kenapa auranya tuh gak enak banget. Jadi vibesnya kayak udah nenek-nenek. Nah sedangkan adeknya Bagas itu Putri namanya, itu kasihan banget Nat, Muy. Putri itu susah diajak komunikasi, pandangannya gak fokus. Dan satu kata yang sering banget diucapin sama si Putri ini, tiba-tiba aja adanya tuh suka ngomong, tolong. Duh. Kayak gitu. Kayak keterbelakangan mental gitu ya? Nah gue gak tahu tuh bentukannya kayak gimana ya. Cuman di ceritanya tulisannya kayak gitu. Nisa akhirnya ngeberaniin diri lah buat ngajak ngobrol si Bagas perihal sebenarnya lo kenapa sih? Lo tuh kayak yang kejadian sama lo tuh kenapa gitu. Akhirnya Bagas pelan-pelan mau cerita lah ke Nisa tentang apa yang dia takutin. Dan Nisa pun sampai kaget dengernya Nat, Muy. Jadi ceritanya tuh bermula sekitar di tahun 2018. Bagas di situ tuh masih nunggu kabar wisuda di salah satu perguruan tinggi ternama di Sulawesi. Karena dia orang Sulawesi kan. Jadi Bagas tuh anak sulung dari seorang pengusaha kelontong sukses. Kita sebut aja namanya Jaya ya. Hidup mereka tuh sebenarnya serba berkecukupan. Apalagi Jaya ini sering jadi pemasok langganan buat program pemerintah daerah di sana. Nah karena itu juga Jaya akhirnya gak cuma dapat duit dari pemerintah daerah nih, tapi juga si bapaknya ini dapat gosip-gosip di dalam pemerintahan. Salah satunya gimana mereka bisa dapat duit dengan gampang kayak markup anggaran dan lain-lain lah sebagainya. Nah gak tahu kenapa si bapaknya Bagas ini, si Jaya, itu tuh tiba-tiba tertarik buat nyoba ikut pilkada. Awalnya Jaya cuman cerita kalau dia tuh pengen bantu perbaiki kondisi masyarakat lah, apalah ya pokoknya janji-janji manis lah. Tapi setelah dicari tahu, alasan Jaya tertarik buat ikutan pilkada itu ternyata biar bisa dapat kekayaan instan kayak yang dibicarain sama beberapa oknum pemerintahan itu. Oke. Nah cuman Jaya tuh sadar kalau dia tuh gak punya power sama sekali. Ya dia gak bisa bersaing lah buat di pencalonan pemimpin daerah ini. Nah ada beberapa oknum yang nyoba buat ngasih semacam wejangan gitu ke Jaya buat minta bantuan Puang. Nah Puang ini tuh seorang guru spiritual atau bisa dibilang tuh dukun yang katanya sering ngebantu orang-orang buat ngedapetin jabatan yang mereka mau. Nah awalnya Jaya ini gak tertarik buat ikut saran dari orang-orang ini. Sampai tiba-tiba satu hari tengah malam lagi hujan deras, ada kejadian aneh di rumahnya Bagas. Bagas ingat nih apa yang terjadi di hari itu. Jadi di hari itu Bagas tuh kebetulan lagi ada kesempatan buat pulang ke rumahnya dari kampus. Mungkin tadinya dia ngekos ya, karena agak jauh kan rumah dia sama si kampus yang ada di tengah kota gitu ya. Nah karena hujan, jadi dia baru sempat pulang naik motor malam-malam. Kebetulan rumah Bagas ini emang ya yang tadi gue bilang, pelosok pedesaan gitulah. Nah cuman tumben banget jalanan menuju rumahnya Bagas ini sepi di malam itu. Padahal mungkin menurut Bagas ya rame ya, maksudnya gak sesepi itulah. Bagas terus coba fokus buat nyetir jalan ke depan. Nah tapi Bagas ini ngerasa selama perjalanan itu hampir di beberapa titik perjalanan, entah sawah, warung kosong, atau hutan yang ada di kanan kiri dia, atau bahkan gedung-gedung kosong yang dilewatin, itu kayak dia ngeliat ada sosok kakek-kakek tua Nat, Muy. Gak begitu jelas, tapi setiap dia lihat di spion motor, kakek-kakek ini yang berdiri di kanan kiri jalan, itu tuh pakaiannya lusuh dari atas sampai bawah, berdirinya kaku, sambil senyum dan kepalanya tuh nengok ngikutin perjalanan Bagas gitu loh. Serem anjir. Dan itu berkali-kali, gak cuma sekali doang. Ada di kanan sama di kiri. Nah di situ Bagas sudah mulai merinding tuh. Cuman dia masih usaha buat ngeyakinin diri, mungkin gue kecapean kali. Udah malam juga, tadi hujan, mungkin hawanya gak enak, entah gue halu atau apa gitu ya. Akhirnya Bagas sampai rumah sekitar jam 10-an malam tuh. Hujan masih deras, bahkan bisa dibilang badai lah. Rumah Bagas kelihatan remang-remang tuh dari depan, tapi pintu rumahnya kebuka dikit.
Bagas buka pintu rumahnya dan dia kaget banget Nat, Moy. Ternyata di dalam rumahnya ini si bapaknya si Jaya itu lagi ada tamu. Dan lu tahu tamunya siapa? Siapa? Bagas inget banget kalau orang yang lagi bertamu di rumahnya itu adalah kakek-kakek yang dia temuin di perjalanan. Wah. Yang berkali-kali dia lihat itu. Sama persis. Pakaiannya lusuh, kotor dari atas sampai bawah. Dan senyumannya si kakek-kakek ini tuh kayak lebar banget Bagas ngelihatnya. Ngelebihin ukuran mulutnya. Wah, Bukan orang ya? Iya, kayak Joker, lu kebayang Joker kan? Iya, Tapi iya. lebih lebar lagi. gila. Dan kalau Joker kan luka ya. Ini tuh beneran bibir. Itu si Bagas tuh ngeliatnya kayak gitu. Nah apesnya di tengah-tengah kayak gitu, si bapaknya Bagas, si Jaya, itu tiba-tiba bilang ke Bagas kalau dia mau permisi dulu sebentar ke dalam buat ngambil barang. Ya berarti otomatis Bagas harus sendiri tuh nemenin si kakek-kakek ini. Ya karena ada tamu gak enak dong ditinggal sendiri gitu Benar. kan. Ya cuman lagi-lagi deg-degan dong Bagas disuruh kayak gitu kan. Suasana tuh tiba-tiba jadi beneran dingin banget kata Bagas. Dan bulu kuduk dia tuh sampai berdiri merinding. Bagas cuman bisa nunduk, dia gak mau lihat tamu bapaknya itu. Duduknya pun kepisah beberapa kursi, saking si Bagas ini takut gak mau deket-deket. Terus tiba-tiba si tamu ini bilang dari jauh Nat, Moy. Cuman suaranya beneran kayak ngebisikin Bagas gitu. Si kakek-kakek ini bilang, jangan takut, kan kita udah pernah ketemu. Mampus. Ih, Serem banget kan? Bagas langsung merinding tuh di detik itu juga. Pas Bagas mau ngangkat badannya buat cabut, tiba-tiba di pahanya Bagas ini udah ada tangan keriput tua nempel. Mata Bagas kayak ngeliatin dari mana nih tangan ini ada gitu. Karena ya satu, cuman ada satu orang di ruang tamu dia. Dan yang kedua, si kakek-kakek ini duduknya jauh. Gimana caranya ada tangan di paha gua gitu kan? iya. Mata Bagas ngeliatin tuh, ini tangannya asalnya dari mana? Pas dia liatin, gila, lu tau gak? Ternyata tangan si kakek-kakek ini jelas-jelas yang duduk jauh dari Bagas, itu tangannya dia sepanjang itu. Anjing. Gila. Jadi tangannya kayak manjang, sama kayak senyuman si kakek-kakek ini. Udah senyumannya panjang, lebar, tangannya juga panjang. Dan bahkan kalau lu tahu senyumannya ya, itu tuh ujung bibir si kakek-kakek ini hampir kena pelipis matanya. Ih. Selebar itu. Wah itu Bagas pengen teriak rasanya. Cuman untungnya bapaknya tuh tiba-tiba datang, balik lagi ke ruang tamu. Bagas langsung cabut lah. Dia gak ngomong apa-apa. Dia lari ke kamarnya gak pamitan sama sekali. Nah dari hari itu tuh Bagas firasatnya tuh udah buruk banget Nat, Moy. Sama rencana si bapaknya ini yang mau maju di pilkada. Apalagi setelah tahu kalau si tamunya ini ternyata guru spiritual yang dipercaya ngebantu beberapa orang buat lolos pemilu. Nah Bagas sebenarnya gak percaya sama yang kayak gini-gini. Dan dia juga udah beberapa kali ngajak ngobrol nyokap sama bokapnya. Cuman gak berhasil Nat, Moy. Kelihatan banget kalau kedua orang tuanya ini tuh beneran pengen banget buat pencalonannya berhasil. Pengen banget buat bapaknya Bagas itu ya jadi seorang kepala daerah lah. Jadi mau dikasih tahu kayak gimana pun gak bakalan denger nih orang tuanya. Akhirnya kejadian ini disimpan aja lah sama Bagas. Ya gimana pun sebagai anak, Bagas tuh ngerasa ya gue harus dukung lah niat bokap gue. Nah cuman ada satu hal yang dia tuh merasa gue harus jaga jarak. Ya walaupun gue nurut, gue ngedukung bokap gue, cuman ada satu yang gue gak mau deket-deket, yaitu kedekatan guru spiritual sama si Jaya. Jadi Bagas bener-bener masih takut buat deket sama si kakek-kakek ini. Bahkan ngelihatnya pun, ngelihat si kakek-kakek ini, Bagas gak berani. Bagas ngelihat sosok guru spiritualnya si bapaknya ini tuh kayak beneran tua, ngeri, badannya tuh kurus kayak nyisain tulang doang. Nah cuman anehnya, kalau kata si bapaknya Bagas, si Jaya, guru spiritualnya ini tuh kelihatannya seger, bugar, berwibawa banget lah katanya pembawaannya. Nah akhirnya Bagas baru tahu kalau sosok itu adalah sosok yang selama ini direkomendasiin sama orang-orang. Si Puang itu, Puang si guru spiritual atau dukun terkenal di daerah situlah. Nah bener aja Nat, Moy, meskipun gak punya background politik dan lain-lain, bahkan Jaya itu cuman lulusan SMA ya.
Tapi proses pendaftaran buat ikut pilkada tuh kayak selalu dibikin gampang gitu. Sampai akhirnya berhasil buat ngedaftar. Jaya juga awalnya gak percaya sama si Puang ini. Tapi lama-kelamaan ya jadi percaya kalau guru spiritual ini benar-benar bisa ngebantu. Dan bisa bikin dia buat dapetin jabatan ataupun kekayaan setelahnya lah. Nah sekarang waktunya buat Jaya buat ngelakuin kampanye nih. Jujur karena sibuk kampanye, toko kelontong yang dimilikin sama bapaknya Bagas, si Jaya ini tuh jadi agak terbengkalai gitu loh. Bahkan sebagian besar tabungan dari pemasukan toko kelontongnya itu juga jadi kepake buat urusan kampanye. Jaya juga terus ngeyakinin keluarganya kalau nantinya semua ini tuh bakal ganti, bahkan bisa lebih banyak berkali-kali lipat. Nah cuman yang bikin Bagas jadi gak respect sama bapaknya itu karena ternyata salah satu pengeluaran terbesar bapaknya adalah buat ngebayar kebutuhan guru spiritualnya, buat beli beberapa hal yang gak jelas fungsinya apa. Kayak kain yang ada tulisan huruf Arab gundul. Nah di dalam kain ini itu ada semacam tanah mirip tanah kuburan gitu Nat, Moy. Terus ada kendi-kendi isi air kembang dan masih banyak lagi lah. Menurut Bagas kayak ya kalau emang mau maju kampanye, duitnya habis tuh buat kampanye, bukan yang begini-gini gitu loh. Iya benar. Nah di dalam kain itu kan ada tanah kuburan kan. Kenapa Bagas bisa tahu kalau itu tuh mirip tanah kuburan? Karena dia sempat penasaran terus ngebuka sih salah satu kain. Nah di dalam tanahnya itu beneran yang kotor dan bau bangke gitu Nat, Moy. Bahkan ada semacam serpihan putih langsat kecil kayak tulang-tulang kecampur gitu loh di dalam tanahnya. Nah gak cuman barang-barang aja, bahkan ibadah sholatnya si bokapnya Bagas pun itu jadi kayak aneh Nat, Moy. Bagas tuh orang pertama yang ngelihat hal aneh ini. Sama kondisinya, malam-malam Bagas lagi di rumah nih. Dia ketiduran terus lupa sholat isya. Pergilah dia ke musola di dekat rumahnya sekitar dini hari. Sampainya dia di musola, dia ngeliat kalau sekilas kayak ada orang mirip bapaknya, si Jaya. Dan itu lagi mau sholat. Salahnya Bagas, dia nggak cari tahu dulu itu orang siapa dan lagi sholat apa. Ya bisa jadi mungkin sholat tahajud gitu kan. Bagas pede aja lah, itu bapak gua kali ya. Soalnya ini kan musola di dekat lingkungan rumahnya juga. Nah Bagas ngira lagi sama-sama ngejar sholat isya. Ditepoklah orang yang dia kira bapaknya ini buat jadi imam. Nah cuman Bagas ngeh kalau bacaannya kok kayak cuman orang menggerutu. Doa Arabnya pun Bagas juga gak pernah dengar. Baru di rakaat pertama aja Bagas udah gak fokus Nat, Moy. Dan bener tuh, pas ruku Bagas ngerasa ada yang aneh. Si orang ini yang jadi imam itu tuh rukunya yang naik turun gak cuman sekali, bahkan beberapa kali. Terus kedengaran ada suara amin, 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 amin. Dan makin lama makin kenceng. Itu udah aneh kan, udah tidak seperti sholat pada umumnya kan. Nah pas Bagas nepok sosok yang dikira bapaknya ini buat nengok ke belakang, ternyata lo tahu nggak? Itu ternyata guru spiritual bapaknya. Dia malah bilang Assalamualaikum gitu ke arah Bagas. Anjing serem banget kan? Iya. Pokoknya banyak banget hal-hal aneh dan ngeri yang mulai dirasain sama Bagas dari saat itu. Si Jaya, bapaknya Bagas juga pelan-pelan tuh berubah sifatnya. Jadi lebih emosional gitu. Geraknya cepet, kayak orang buru-buru, gak banyak komunikasi. Bahkan ke istrinya sendiri pun gak banyak ngobrol gitu loh. Toko kelontong lebih sering tutup. Kalau buka pun itu berarti yang jagain ibunya Bagas, bukan bapaknya. Pokoknya Jaya udah benar-benar fokus buat kampanye dan ngikutin berbagai macam ritual yang dikasih tahu sama si guru spiritualnya ini. Bahkan sampai harus keluar kota atau nginep buat beberapa hari. Pokoknya Jaya tuh kayak benar-benar udah dibutain sama semua inilah, sama kekayaan semata gitu. Karena dia harapannya mau dapat kekayaan yang banyak kan. Nah, momen dimana akhirnya Bagas penasaran sama apa yang sebenarnya dilakuin atau diperintahin sama sosok guru spiritual bapaknya ini, itu adalah pas kebetulan Bagas lagi gabut terus ngebantu ibunya buat ngejaga toko kelontong. Bagas inget banget, tadi sempat gue bilang kan kalau tokonya ini sering tutup gara-gara Jaya itu fokus kampanye, ya kan? Nah kalau sering tutup pasti otomatis ngaruh ke penghasilan tokonya dong, ya kan? Nah di sini Bagas ngerasa janggal karena dia tuh sadar kalau tokonya juga nggak rame-rame banget, tapi pas dia coba buat ngebuka laci uangnya, laci tempat nyimpen uang-uang di toko itu, lo tahu
duitnya tuh beneran masih banyak. Bahkan segepok lebih juga masih ada. Kayak duitnya tuh gak berkurang sama sekali dari awal Jaya nyalonin diri jadi pemimpin daerah. Gila. Nah cuman anehnya di laci itu juga kekumpul banyak banget daun-daunan kering gitu Nat, Muy. Gak tahu buat apa. Aneh banget kan. Maksud gue kayak ya laci buat nyimpen uang harusnya isinya uang doang dong. Iya. Ngapain ada daun? Ya gak sih? Nah gak berselang lama ada pembeli dateng nih. Habis beli sesuatu terus bayar. Nah ibunya Bagas ini ngasih kembalian dong. Tapi Bagas ngelihat masa kembalian yang dikasih sama ibunya Bagas ke pembeli ini tuh beberapa lembar daun kering, bukan duit. Dan pembelinya juga nerima-nerima aja. Lah? Oh pasti ada yang gak beres dong di situ. Bagas ngerasa bener-bener ini ada sesuatu yang aneh nih. Pasti ada hubungannya juga sama si sosok guru spiritual bapaknya ini. Tapi yang sadar Bagas doang ya? Yang sadar Bagas doang. Bagas langsung konfront lah ke ibunya buat cari tahu apa yang sebenarnya kejadian dan yang dilakuin sama bapak dan guru spiritualnya tuh apa. Cuman ibunya juga nggak tahu. Bagas coba jelasin lah kalau sosok guru yang dianut sama bapaknya ini tuh sesat dan segala macem lah. Mulai dari barang-barang aneh, ibadah bapaknya juga aneh dan ternyata bukan bapaknya gitu kan. Cuman ibunya nggak percaya sama hal-hal itu Nat, Muy. Sampai akhirnya pas Bagas coba cari tahu di mana bapaknya ini, dia tanya ke ibunya. Ibunya malah dengan enteng bilang, bapakmu lagi menjalani ritual buat pemenangannya. Dia bahkan sampai ajak adikmu, Putri, buat ikut ngebantu ritualnya. Wow. Begitu kata Puang. Ibunya enteng aja kayak seakan-akan emang ibunya tuh setuju juga gitu loh dan ngedukung si bapaknya ini. Kalau udah jelas-jelas aneh banget kan. Dan di situ tuh umurnya Putri masih 5 tahun. Kenapa ikut bapak gue ritual? Yang ritualnya juga gak jelas gitu kan. Ya adik gue tahu apa gitu buat bantu-bantu ritual. Itu seharian Bagas tuh gak tenang. Dia mikirin adiknya. Dia mondar-mandir di dalam rumah buat nungguin bapak sama adiknya pulang. Bagas tuh makin panik pas ngelihat jam. Ternyata udah hampir dini hari. Udah lewat jam 12 malam lah pokoknya. Cuman adiknya gak pulang-pulang nih. Bapaknya juga gak kelihatan sama sekali. Sampai tiba-tiba kedengeran ada suara mobil ngedeket ke halaman depan rumahnya Bagas. Putri akhirnya pulang nih Nat, Muy, ke rumah dianterin sama teman bapaknya. Tapi dengan tampilan yang aneh, teman bapaknya ini. Putri pas pulang tuh tiba-tiba jadi dingin, datar, dan gak ngerespon setiap ucapan dari Bagas. Kayak kan Bagas khawatir ya, cuman adanya biasa aja gitu loh. Kayak orang gak tahu apa-apa. Bagas coba nyari tahu lah sebenarnya apa nih yang kejadian. Cuman sama ibunya malah dimarahin. Kasian Putri butuh istirahat, kata ibunya gitu. Ya mungkin kayak ibunya tuh nutupin sesuatu juga lah. Iya. Yaudahlah Bagas langsung ke kamarnya. Dia tidur walaupun dia masih kepikiran. Sampai kamar Bagas bisa tidur. Tapi cuma beberapa jam lah dia tidurnya. Bagas kebangun karena dia ngedenger ada suara pintu kamarnya tuh diketok. Bagas bangun dan dia buka pintu kamarnya. Ternyata itu tuh Putri, adiknya dia. Bagas tanya, ada apa gitu kan. Nah cuman Putri ini cuman diem dan ngelihat ke arah dalam kamarnya Bagas. Gak ngomong apa-apa. Ya udah Bagas akhirnya bilang lah, kalau kamu mau tidur di kamar aku boleh. Nanti cerita ya tadi ngapain aja. Udahlah, Bagas ngajak tuh adiknya tidur di dalam kamarnya dia. Sengaja Bagas tidur agak ke ujung deket tembok. Ya biar adeknya tidurnya pules lah. Luas gitu space-nya. Nah cuman pas baru mau nyoba tidur, si Bagas ini ngedenger ada suara kayak ketokan pintu gitu. Tok tok tok. Ya Bagas sebel dong. Maksudnya tadi gue udah kebangun nih. Ya gara-gara adek gue. Nih siapa lagi nih yang gangguin gue gitu kan. Pas Bagas balik badan, ternyata lu tahu gak Nat, Muy? Ternyata suara ketokan itu tuh bukan suara ketokan pintu, tapi suara ketokan di lemari. Yang mana pas Bagas lihat, itu suara kepalanya Putri pelan-pelan dibenturin ke lemari. Hah? Makin lama makin kenceng, makin cepet. Yang awalnya kayak duk, 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 jadi duk, 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 duk. Serem banget anjir. Serem banget kan? Dan Bagas ingat banget dia ngelihat Putri itu gak ngebenturin kepalanya sendiri,
Tapi kayak ada sosok tua di belakangnya Putri yang kayak lagi megangin kepalanya Putri buat dibenturin ke lemari. Dan sosok itu dengan senyumnya yang lebar langsung ngingetin Bagas sama sosok Puang ini. Anjir, berarti dalam satu keluarga itu yang sadar cuma Bagas doang, dan ibunya pun juga ngeiyain kalau bokapnya ikut apa ritual itu kan ya? Iya. Buat kampanye itu. Gak masalahnya, bahkan adanya yang masih kecil juga ikutan gitu loh, Bi. Kayaknya sih kalau gua lihat-lihat ya ada hubungannya sama penumbalan juga sih. Bih, Nat. Hmm. Kalau tadi kan lo berdua udah cerita tentang hal-hal mistis yang berkaitan sama harta dan tahta ya. Iya. Nah sekarang gue juga punya cerita yang gak beda jauh lah sama kalian. Tapi kali ini yang mau gue bahas itu peristiwa mistis yang berkaitan sama mantra. Oke. Tentang cowok yang dapetin hati cewek pakai pelet, bahkan tuh sampai nikah. Wow. Nah sampai pernikahan mereka pun juga bertahan tuh bertahun-tahun gitu loh. Sampai akhirnya si cewek ini nih pelan-pelan sadar karena terus-menerus dapet teror yang gak masuk akal. Itu inti ceritanya ya. Ini gue ceritain nih awal mulanya. Cewek ini namanya Sylvie. Di momen itu tuh udah hampir beberapa minggu dia tuh gak bisa tidur sama sekali. Nah kenapa? Karena di setiap dia tidur, lagi sendirian di rumah, dia tuh selalu ngerasa kayak ditemenin sama banyak banget sosok cewek. Gak cuma satu gitu loh. Kayak di beberapa malam nih bahkan kayak sampai 3-4 cewek tuh ada di dalam kamarnya. Di sudut-sudut kamarnya ngeliatin dia aja. Bentukan cewek ini nih ada yang sekujur tubuh berdarah, ada yang bau busuk. Terus ada juga kayak beberapa bagian tubuhnya tuh cuma kelihatan tulangnya doang. Pokoknya ini macam-macam lah kuntilanaknya dibentukannya. Serem banget. Gue juga sama kayak lu, Bi. Gue dapet cerita ini dari salah satu pendengar kita yang kaget karena sepupunya itu, yang si Sylvie ini, tiba-tiba tuh ngajuin gugatan cerai ke suaminya. Padahal kalau dilihat-lihat tuh hidup keluarga mereka tuh aman-aman aja, bahkan kayak berkecukupan gitu loh. Makanya orang ini bingung. Soalnya setiap ditanya ke sepupunya si Sylvie ini, Sylvie tuh cuma bisa jawab kalau perceraian ini nih adalah salah satu cara buat nyelamatin hidupnya. Karena terus penasaran, si pendengar kita ini nih coba cari tahu lah, dan justru nemu apa yang sebenarnya kejadian sama si Sylvie ini. Kejadiannya terjadi di sekitar tahun 2018 di salah satu desa tuh di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Desanya ini bisa dibilang kayak cukup pelosok lah, jauh dari keramaian. Dan di desa itu tuh ada keluarga kaya raya banget dan terpandang. Keluarga terpandang ini punya anak satu-satunya, namanya Sylvie, si cewek ini nih, umurnya 18 tahun. Si Sylvie ini terkenal banget jadi kayak kembang desa di sana karena kayak dia cantik, pinter dandan, terus juga ramah ke semua orang. Pokoknya karena dia tuh kembang desa, banyak banget cowok-cowok tuh yang suka sama dia, bahkan kayak ngeberanin diri buat ngelamar. Bener-bener yang ngelamar tuh orang-orang kaya gitu lebih net. Tapi semua tuh ditolak sama Sylvie, dan orang tuanya pun juga nolak dengan alasan macem-macem. Ada yang bilang adatnya gak cocok, ada yang bilang auranya jelek, atau bahkan kayak sesimpel karena cowok ini jelek aja perawakannya gitu. Dan kebetulan juga si Sylvie tuh juga emang gak mau cepet nikah, jadi pas lah kenapa dia nolakin cowok-cowok ini. Semua berjalan biasa aja, sampai suatu hari ada kejadian aneh banget di rumahnya. Suatu malam, kebetulan tuh satu desa mati listrik. Rumah Sylvie tuh udah bisa dibilang kayak rumah paling gede lah di desanya. Jadi kalau kondisi kayak gini, ya mereka beneran kayak butuh lilin yang banyak banget lah buat ditaruh di sudut-sudut ruangan gitu. Nah karena stok lilin habis, akhirnya Sylvie keluar rumah tuh, nyamperin warung tetangganya buat beli lilin. Udah dia beli, di perjalanan pulang, dia ngerasa kayak kok tiba-tiba anginnya tuh beneran kenceng banget, sejuk banget gitu. Nah tapi hembusan anginnya itu tuh arahnya dari rumah Sylvie doang. Dari jauh nih, ini kan di desa ya, lu bayangin kayak jalanannya tuh kanan kiri sawah gitu ya. Dari jauh, pas lagi Sylvie jalan OTW pulang tuh, dia ngeliat ke sawah. Dia ngeh kalau di tengah sawah itu ada kayak orang-orangan sawah gitu, Bihnat. Nah tapi anehnya, entah karena angin itu kenceng banget atau gimana, orang-orangan sawah itu tuh tangannya kayak gerak-gerak sendiri. Dan pas diperhatiin sama Sylvie, tangan orang-orangan sawah ini nunjuk ke rumahnya dia. Hmm. Nah Sylvie kaget dong, dia kayak ngusap-ngusap mata berkali-kali buat mastiin kayak ini beneran gak sih yang dia lihat.
Di usapan pertama tuh masih aman-aman aja. Usapan kedua tuh juga dia masih ngeliat orang-orangan sawah itu ada di tengah sawah. Nah tapi pas usapan ketiga, dia ngeliat jelas banget Bihnat. Tiba-tiba orang-orangan sawah itu tuh udah ada di depannya Sylvie. Bener-bener cuma ada sejengkal doang kali di mukanya. Aduh. Padahal awal tuh jaraknya jauh kan, dari tengah sawah gitu. Yang lebih ngerinya lagi, jerami yang nyusun badan si orang-orangan sawah itu, pas bagian wajahnya tuh kayak ngebentuk muka senyum gitu loh ke Sylvie. Nah kaget tuh Sylvie, dia takut, dia panik, langsung larilah ke rumahnya. Sampai ke rumah, Sylvie masih deg-degan. Dia coba manggil-manggilin tuh orang tuanya, tapi gak ada yang nyaut. Sylvie jalanlah masuk kamar orang tuanya buat ngecek nih, kayak ini kenapa gak ada yang nyaut gitu. Pas Sylvie jalan ke kamar orang tuanya, dari jauh tuh di kamar orang tuanya dia ngeliat kayak ada cahaya gitu Bihnat, semacam kayak api gitu lah. Nah dia mikir kayak, kan lilin habis, kok tiba-tiba ada yang nyala gitu. Langsung dicek lah sama Sylvie nih ke kamar orang tuanya. Pas Sylvie buka pintunya, dia tuh bener-bener kaget banget, karena dia ngeliat bokap nyokapnya lagi tidur, tapi mulutnya tuh nganga lebar banget. Terus bokap nyokapnya tuh kayak ngeluarin suara gitu loh. Aduh, serem banget. Kayak orang sakaratul maut, kebayangan loh. Iya. Nah, terus di sudut kamar bokap nyokapnya tuh si Sylvie ngeliat kayak ada api terbang. Orang-orang nyebut itu kayak banaspati gitu loh, kayak semacam kiriman yang buat nyelakain orang gitu. Tau kan lo? Iya. Tahu. Dia kaget, dia cuma bisa baca doa doang. Pas dia baca doa, untungnya tuh lama-kelamaan apinya hilang. Nah, pas apinya itu hilang, bokap nyokapnya tuh kayak langsung gak sadarin diri. Nah setelah hari itu, untuk beberapa hari bahkan beberapa minggu ke depan, bokapnya Sylvie tuh sakit tiba-tiba. Udah diperiksa ke dokter, dan dokter pun juga gak bisa ngasih keterangan kayak bokapnya kenapa gitu loh, sakit apa juga, diagnosisnya juga gak jelas gitu. Sampai suatu hari tiba-tiba ada cowok nih out of nowhere datang, namanya Herman. Umurnya pun juga cukup jauh lah sama Sylvie. Kan Sylvie kan umurnya 18 kan. Herman tuh udah kayak 30-an ke atas gitu. Herman ngaku kalau dia tuh kerja sebagai peternak ayam yang sukses. Nah awalnya Sylvie sekeluarga tuh kayak gak tahu tujuannya si Herman tuh datang apa. Dan ternyata tiba-tiba banget Herman itu tuh datang buat ngelamar Sylvie. Nah Sylvie jelas-jelas nolak lah, karena kan dia juga gak kenal sama Herman kan. Tapi anehnya, kali ini nih ibunya Sylvie malah gak nolak kayak biasanya. Tadi kan gue bilang tuh kayak ada cowok-cowok yang ngelamar Sylvie ditolak-tolakin mulu kan. Tapi untuk Herman ini nih, nyokapnya tuh kayak biasa aja gitu. Nyokapnya Sylvie tuh cuman kayak diem doang, ngangguk-ngangguk doang setiap si Herman ngomong. Terus akhirnya tiba-tiba Herman tuh pengen ketemu sama bokapnya Sylvie, dianterin lah ke kamar tidurnya. Si Herman masuk kamar tidurnya, dia duduk di pinggir kasur. Terus dia bilang kayak gini ke bokapnya Sylvie ya, umur bapak udah gak lama lagi, kasian kalau gak ada sosok laki yang jaga keluarga ini. Nah bingung banget kayak tiba-tiba kenapa sih orang asing ngomong kayak gitu maksudnya apa kan. Tapi ternyata bener Bihnat, gak gitu lama bokapnya Sylvie tuh beneran meninggal. Nah anehnya gak sakit, gak kenapa-napa. Meninggalnya tuh juga tiba-tiba kayak ada beberapa luka bakar di badannya. Terus lidahnya tuh kayak ngejulur panjang banget. Pokoknya kayak gak normal gitu lah meninggalnya si bokapnya Sylvie ini. Nah Sylvie tuh yakin kayaknya kejadian bokap yang meninggal ini nih ada hubungannya sama sosok api banaspati malam itu. Belum ada 40 hari dari bokapnya Sylvie meninggal, Herman tuh jadi makin rutin tuh datang ke rumah Sylvie. Gak ngapa-ngapain, kayak cuman jalan sekeliling rumahnya Sylvie, ngegali tanah kecil-kecil gitu. Bahkan ngobrol sama nyokap dan Sylvie-nya pun jarang. Nah pas lagi sering banget tuh si Herman datang ke rumah Sylvie buat ngiterin rumahnya doang. Nah tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh ngajak ngobrol Herman lah. Terus nyokapnya bilang kayak gini ke Herman, ibu takut gak akan ada yang ngurusin Sylvie. Akhirnya tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh nyuruh Herman buat nikahin Sylvie aja. Jujur Sylvie dengar omongan nyokapnya tuh kayak pengen nolak banget lah, kayak kenapa tiba-tiba nyokap gue ngayain gitu kan. Tapi katanya pas si Sylvie ini jabat tangan sama Herman, Sylvie tuh langsung lupa aja tuh sama niat barusan. Kayak pas lagi jabatan tangan kayak iya aja jadinya gitu loh. Nah kabar tiba-tiba si Sylvie ini mau nikah sama Herman tuh bener-bener ngejutin keluarga besar Sylvie lah. Bahkan kayak seluruh warga desa gitu. Hampir setiap hari banyak banget cowok-cowok yang sempat ngelamar Sylvie tuh datang cuma pengen lihat kayak Herman tuh kayak gimana bentukannya gitu loh. Mereka tuh bingung, kayak kok tiba-tiba Sylvie tuh mau aja gitu loh diajak nikah sama cowok yang gak jelas latar belakangnya.
Dan pas dilihat pun juga muka si cowok ini, si Herman ini jelek juga gitu loh. Tapi ya gimana lagi, mereka mikir kan kayak ya urusan masing-masing lah. Rencana pernikahan pun udah disiapin. Singkat cerita, beberapa minggu lagi nih si Sylvie sama Herman udah mau nikah lah. Tapi akhirnya orang-orang tuh sadar Sylvie yang sekarang tuh kayak berubah banget gitu loh. Bahkan sampai fisiknya pun juga berubah. Gak secantik dulu. Semua makeup sama skincare tuh dibuang. Alasannya katanya buat buang sial. Setiap ditanyain sama teman-teman dan tetangganya juga, Sylvie tuh juga nyautinnya malah emosi. Padahal ditanya biasa aja gitu loh. Kayak berubah banget lah sifat sama bentukannya gitu. Nah kalau kata orang-orang, ini nih pengaruh mantra, pengaruh pelet gitu. Herman tuh pasti main pelet tuh gitu. Nah pokoknya tuh warga desa tuh ngomong kayak gitulah. Nah tapi balik lagi, setiap Sylvie dengar kalau misalnya si Herman itu main pelet, Sylvie tuh jadi marah gitu loh. Akhirnya Sylvie tuh milih buat ngejauh dari orang-orang di sekitarnya. Jadi kayak milih Herman dibanding orang-orang yang deket sama dia gitu. Biasanya pelaku pelet ini kan nyuci otak orang yang dia pelet buat ngerawat fisiknya gitu. Nah tujuannya apa? Karena alasannya itu biar gak ada orang lain yang suka sama dia. Jadi kayak si korban ini ngerasa cuman si pelaku doang lah yang menerima dia apa adanya gitu. Ini dapat juga cerita ini dari desas-desus dari beberapa tetangganya. Bahkan dulu itu tuh Sylvie bener-bener gak ngerawat tubuhnya. Sampai beberapa bagian kulit itu tuh kayak kena jamur gitu Bihnat. Padahal dulu tuh cantik banget gitu dia. Gila. Nah yang bikin ngeri juga, beberapa tetangga tuh yang sempat datang ke rumah Sylvie dan deket sama Sylvie, pas mereka pulang, mereka tuh jadi kayak ketularan merah-merah gitu di sekujur badannya. Pas coba ganti baju, ternyata mereka tuh ngeliat ada kayak bagian kulit-kulit yang berjamur gitu. Dan itu tuh kulitnya Sylvie nempel ke mereka gitu. Wow. Terus ada kejadian juga orang-orang yang kena merah-merah gitu ya di sekujur badannya ini. Kayak mereka tuh sering banget ngalamin tengah malam ada yang ngetuk pintu rumah dia. Terus kayak barang-barang di rumah dia tuh geser sendiri. Bahkan sampai ada yang ngebuka jendela mereka. Pas dicek juga ternyata mereka tuh ngeliat dari jauh kayak ada sosok cewek gelap, tangannya tuh ngelambai-lambai ke mereka. Pas mereka perhatiin dengan jelas, sosok cewek ini tuh fisiknya kayak Sylvie. Nah setiap hari, hampir setiap malam Bihnat, orang-orang ini ngelihat kayak tengah malam ada Sylvie gitu kayak gitu. Nah puncaknya itu, jadi kayak kalau misalnya ada pernikahan di desa itu kan biasanya beberapa hari sebelumnya tuan rumah tuh bakalan kayak ngasih hajatan gitulah, kayak ngasih makan gitu ke seluruh warga. Ada satu warga yang emang selama ini sering banget dimintain tolong sama keluarga Sylvie buat ngapain gitulah apapun itu. Namanya Tony. Tony tuh ditugasin buat nganter hajatan ke seluruh warga desa. Nah biasanya rumah Sylvie tuh jadi kayak rumahnya Tony juga, karena udah sering dimintain tolong, jadi kayak masuk-masuk aja, keluar-keluar aja gitu. Tapi kali ini semua kebutuhannya tuh bener-bener udah disiapin di depan rumahnya Sylvie. Jadi Tony tuh bener-bener gak boleh masuk sama sekali ke dalam rumahnya. Aneh sih menurut Tony, cuman dia mikir kayak ya udah aja lah gitu. Cuman Tony tuh sempat ngeliat dari celah-celah jendela yang arah ke ruang makannya si rumahnya Sylvie ya. Di sana tuh dia ngeliat kayak Sylvie tuh lagi duduk terus makan lahap banget tuh. Nah pas Tony ngeliat dengan jelas, Sylvie tuh ternyata lagi makan bunga melati Bihnat. Kaget banget lah Tony kan. Terus tiba-tiba pas Tony lagi kaget gitu, Sylvie tuh langsung kayak ngelempar tatapannya tuh ke arah Tony. Panik lah Tony, berarti dia ketahuan kan lagi ngintipin kan. Langsung tuh cabut dia dari rumahnya si Sylvie. Nah hari itu udah malam, Tony udah beresin semua urusan yang harus dia kasih ke warga-warga tuh, makanan-makanan buat nikahan si Sylvie sama Herman. Pulanglah Tony ke rumahnya. Nah seharian tuh Tony tuh gak bisa makan karena dia lagi sibuk. Nah dia kan juga dapat tuh hajatan dari Sylvie kan, makanan gitu. Pas nyampe rumah, Tony langsung bukalah beseknya. Dia ngeliat tuh kayak makanannya enak banget, ada ayam, ada segala macem gitulah. Nah pas lagi makan, dia sadar kayak pas dia mau makan di awal tuh dia belum baca doa. Nah mumpung dia inget, ya udahlah dia baca doa dulu, baru lanjut tuh makan lagi. Tapi anehnya Bihnat, abis baca doa, dia tuh ngeliat makanannya tuh kayak udah berubah gitu loh, dan rasanya nggak enak. Dia ngeliat daging ayam yang dia makan enak banget itu berubah jadi kayak daging ayam mentah, banyak banget darahnya. Terus lauk-lauknya tuh berubah jadi kayak bunga melati, ada kayak tanah kotor, ada cacingnya gitu loh. Aduh. Ya Tony kaget lah, dia langsung lempar tuh makanannya ke lantai. Terus pas dia ngelempar makanannya ke lantai, tiba-tiba dia dengar ada suara kayak gini nih. Kok dibuang pak?
itu makanan saya. Nah padahal di rumah Tony tuh gak ada siapa-siapa, Tony doang gitu. Kaget lah dia. Dia ngeliat ke depan, ke arah sumber suara itu ya. Pas dia ngeliat, ternyata dari jarak 3 meteran ada cewek lagi berdiri tapi ngebelakangin Tony. Pelan-pelan tangan si cewek itu ditaruh ke belakang kepalanya, terus kayak nyibak rambutnya biar jadi belah tengah gitu loh. Kebayangan loh. Tapi dia munggungin Tony nih. Pas udah makin kebuka rambutnya jadi belah tengah gitu, ini kata Tony serem banget sih. Dia ngeliat jelas banget Bihnat, di belakang kepalanya si cewek ini ternyata muncul muka lagi cewek, tapi tuh mukanya hancur gitu. Dan bentuk mukanya tuh kayak Sylvie. Nah Tony langsung pingsan lah malam itu. Habis kejadian itu, kabar simpang siur soal keluarga Sylvie yang bakalan nikah sama Herman ini nih makin kesebar lah ke warga-warga. Apalagi ternyata abis hajatan itu kan warga-warga pada makan makanan dari Sylvie sama Herman kan. Nah orang-orang itu tuh pada keracunan. Karena kejadian itu akhirnya semua warga tuh jadi kayak gak mau deket lah sama keluarga Sylvie. Bahkan kayak masuk ke halaman rumahnya Sylvie pun juga mereka mikir-mikir gitu. Ini semua tuh ternyata salah satu pengaruh dari peletnya Herman. Balik lagi ya, gimana cara Herman tuh bisa nyuci otaknya Sylvie sekeluarga ya kayak gini. Sekaligus si Herman tuh pengen banget Sylvie sama keluarga tuh mutusin hubungan ke orang-orang sekitar gitu. Udahlah singkat cerita, proses pernikahan semakin dekat, tinggal ngitung hari. Tapi bener-bener warga yang ngebantuin tuh cuma dikit. Akhirnya Herman tuh jauh-jauh harus ngedatengin keluarganya buat ngebantuin proses pernikahan mereka lah. Tapi pengakuan dari warga-warga desa yang ikut ngebantuin itu, katanya hawa rumah Sylvie tuh udah gak enak banget. Kayak sesek, ngep, panas. Padahal rumah Sylvie tuh gede gitu lebih Nat. Terus keluarga Herman tuh juga hawanya aneh. Perawakannya tuh kayak gak cewek gak cowok. Bentukannya kayak tinggi kurus. Kulitnya tuh kayak warnanya pucet. Setiap diajak ngobrol kayak bener-bener gak ada nyautin. Bahkan warga-warga desa tuh ngeliat keluarganya Herman tuh kalau ngobrol kayak bisik-bisik gitu loh. Kayak takut kedengeran sama orang-orang. Dan yang makin aneh dan plus kagetnya lagi, semua warga desa yang kayak ngebantuin nikahannya Sylvie tuh ngeliat banyak banget ritual aneh yang harus dilakuin sama Herman sekeluarga pas proses pernikahan ini. Masa katanya siraman nikahannya tuh gak pakai air, tapi pakai air gak tahu apalah, tapi baunya tuh kayak bau anjir, bau busuk gitu loh. Orang-orang pada nanya lah ke nyokapnya Sylvie. Tapi nyokapnya Sylvie tuh kayak cuman jawab, ini semua buat tolak bala. Bau anjir itu tuh dari bau parit belakang rumah Sylvie. Pokoknya tuh kayak ngelak gitu lah. Ya jelas-jelas semua warga pada gak percaya lah. Karena mereka ngeliat airnya tuh kan bener-bener peket hitam gitu. Terus baunya asalnya dari airnya itu kan. Tapi raut mukanya Sylvie tuh aneh banget Binat. Setiap air yang disiram ke mukanya Sylvie itu, kayak siraman itu, bukannya kayak pengen muntah, tapi Sylvie tuh kayak malah antusias kesenangan gitu loh. Nggak sampai situ, setelah acara siraman, ini beneran kejadian. Si Herman itu tuh kayak langsung nyembelih beberapa ayam cemani, terus ditanam tuh ke beberapa lubang yang udah sempet digali selama ini. Nah warga-warga tuh nggak tahu lah tujuannya apa. Pokoknya dia ngeliat kayak aneh banget nih Herman kan. Akhirnya nikah lah nih si Sylvie sama Herman. Nah setelah pernikahan itu, rumah Sylvie tuh langsung sepi banget. Vibesnya tuh bener-bener kayak nggak habis orang nikahan gitu loh. Karena kan biasanya kalau di desa orang nikahan kan berhari-hari kan Bihnat. Ini nih pas diadain acara nikahnya, itu tuh sepi banget, gak ada yang datang gitu. Warga yang lewat pun juga cuma ngeliat doang dari jauh dan gak berani masuk ke rumah Sylvie gitu. Pokoknya setelah kejadian itu, setelah pernikahan itu, orang-orang tuh ngeliat nyokapnya Sylvie tuh lagi kayak duduk di depan teras ngelamun, tatapannya kosong, dari pagi sampai malam gitu aja terus. Beberapa kali bahkan nyokapnya Sylvie tuh kayak ngobrol sendiri gitu. Adalah warga desa yang nyamperin, ditanyalah kayak, ibu kenapa gitu. Nah nyokapnya Sylvie tuh jawab, ini nih Sylvie, kalau dikasih tahu tuh nggak pernah mau denger. Nah tapi orang-orang lihat ya Sylvie nggak ada di sana gitu loh. Jadi kayak nyokapnya Sylvie tuh ngerasa ya dia lagi ngobrol sama Sylvie. Tadi kan gue bilang si Sylvie ini kan orang kaya kan. Nah dia tuh punya pembantu lah di rumahnya. Pembantu Sylvie tuh juga pernah nanya lah ke nyokapnya Sylvie, kayak Sylvie tuh di mana, kok udah nggak pernah kelihatan. Nah nyokapnya Sylvie tuh cuma jawab kayak, Sylvie tuh kecapean abis nikah besar-besaran kemarin. Jadi Sylvie sama suaminya tuh lagi istirahat di kamar terus, gak kemana-mana. Nah bahkan sebenarnya terakhir kali orang-orang tuh ngeliat Herman itu tuh cuma pas di hari pernikahan aja. Jadi kayak abis itu hilang aja gitu si Herman. Malam pertama mereka, setelah mereka berdua di kamar, gak ada lagi tuh tanda-tanda mereka keluar kamar. Bahkan kayak hilang gitu aja gitu lebih.
Makanya pembantunya Sylvie tuh juga ngerasa kayak nggak percaya sama omongan nyokapnya Sylvie. Karena selain ngerasa janggal sama sosok Herman juga gitu, si pembantunya Sylvie tuh juga dapat laporan dari banyak warga kalau setiap malam banyak yang sering ketemu sama Sylvie. Dia tuh lagi jalan sendirian tanpa arah gitu. Kayak jalan aneh kayak orang linglung gitu lebih Nat. Iya. Kejadiannya tuh pasti sama. Malam-malam kalau ada bayi kebangun nangis kenceng, atau kayak ada suara hewan ternak tuh tiba-tiba bersuara gitu. Nah biasanya sosok yang dipercaya Sylvie ini ya, itu tuh lagi jalan ngelewatin rumah mereka gitu. Nah karena penasaran, akhirnya pembantunya si Sylvie ini nekat lah buat ngebuka kamarnya Sylvie. Oke. Terus pas dibuka Nat, isi kamarnya Sylvie tuh udah berantakan, perhiasan sama barang-barang berharga tuh pada hilang. Dan ternyata di situ tuh nggak ada Sylvie sama Herman. Yang ada orang-orangan sawah di atas kasur. Yang selama ini dilihat sama nyokapnya Sylvie, dikira Sylvie kan, tapi ternyata tuh sebenarnya cuma orang-orangan sawah. Gila. Wah gila. Terus tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh langsung marah lah ke pembantunya. Dia bilang kayak nggak sopan buka-buka kamar anak saya gitu. Tapi pas nyokapnya ngeliat kondisi kamarnya, tiba-tiba nyokapnya Sylvie tuh jadi kayak sadar gitu loh akan sesuatu. Dia nih kayak nyariin Sylvie di mana. Nyokapnya tuh bener-bener nangis lah nyariin Sylvie hilang. Terus barang-barang berharga juga pada hilang. Pembantu langsung bilang kayak gini, emang setelah pernikahan kemarin Mbak Sylvie gak bilang apa-apa bu? Nah si nyokapnya jawab kayak gini nih, hah nikah? Nikah sama siapa? Jangan ngasal kamu loh. Nah ternyata selama ini nyokapnya Sylvie tuh juga dalam pengaruh pelet. Jadi kayak dihipnotis sama Herman. Dan nyokapnya tuh gak sadar kalau anaknya nikah gitu loh. Tapi nyokapnya tahu keberadaan Herman kan Muy? Enggak Nat, bahkan dia aja gak tahu Herman siapa. Dia tuh gak sadar kalau anaknya tuh nikah sama cowok gitu loh. Gila. Anjir. Ini bisa kalau misalkan orang tuh melet atau nyantet, bisa satu orang. Ini satu keluarga berarti satu ya? Satu keluarga kena. Gue juga gak tahu tuh Gila. Herman tuh pakai pelet apa ya. Karena masalahnya tiba-tiba ada orang random datang ke rumah cewek dan satu keluarga tuh mau gitu loh nerima pinangan si cowok ini. Dan langsung mau kan? Dan langsung mau. Ini baru awal dari ceritanya kan Muy? Masih ada lanjutannya kan? Pasti masih ada. Selanjutnya di Scary Things Special, Harta, Tahta, Mantra. Ya udah, daripada dia kejebak di sana, dia langsung gas pelan-pelan lah motornya, ngelewatin bawah keranda. Dan lo tahu, belum sempet ngelewatin keranda itu, tiba-tiba jalan di depannya si Bagas ini ditutup sama rombongan yang bawa jenazah lagi. Jadi banyak ya? Jadi banyak. Bagas kejebak beneran di tengah-tengah mereka, di bawah keranda. Nah, terus yang lebih gila lagi, orang-orang itu tiba-tiba balik badan searah jalan Bagas, langsung pada teriak, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Bagas kaget dan takut dong. Malam-malam lu ngedenger orang-orang ngomong kayak gitu. Ya akhirnya dia langsung ngegas lah kenceng motornya. Dan gak peduli lagi tuh sama rombongan pengantar jenazah ini. Cuman semakin kenceng Bagas ngegas motornya, orang-orang itu juga semakin kenceng jalannya, bahkan lari sambil bawa keranda mayat itu.